Kali ini kita bahas pembahasan soal limit yang kedua ya, limit fungsi trigonometri seri kedua. Di video sebelumnya sudah ada seri yang pertama. Nah, untuk di seri yang kedua ini kita sudah lihat di sini ada 6 soal ya. Saya buat 6 soal. Ini sama aja konsepnya ya, kita pahami. Yang pertama dalam limit trigonometri, kita tes hasil nilai limitnya, kita cek. Kalau dia 0 per 0, maka itu bukan hasil dalam limit. Nah, dalam hal ini, kita substitusi X yang mendekatinya ke sudutnya adalah 0. Berarti sinus 0, 0, tambah 0, 0 pembilang. Penyebut juga sudah pastilah 0 ditambah 3 kali 0, ya tetap juga 0. Ketika 0 per 0 berarti ini bukan hasil, maka boleh kita sederhanakan. Atau kita buat supaya dia menghasilkan sesuai dengan ya bentuk sin X per X adalah 1, maka ini semua pembilang dan penyebut kita bagi masing-masing dengan X. Kita tulis jawabannya, jawab. Oke, kita kasih jawabannya. Berarti jawabannya limit X mendekati 0 dari sin 2X dibagi dengan X ditambah X per X dibagi dengan 2X per X ditambah 3 sin 4X per X. Oke, nah dari sini boleh kita pahami sin X per X kan 1, ini hasilnya 2, ini 1, ini 2, ini 4 kali 3 ya kan? Maka yang tinggal lah 2 ditambah 1, 3 per 2 ditambah 3 kali 4 dulu, 3 kali 4 12 tambah 2 berarti 14, maka hasilnya adalah 3 per 14. Gampang kan? Nah, itu soal nomor satunya. Sama halnya dengan nomor 2. Sebenarnya nomor 2 ini kalau kita pahami konsepnya tadi, kita boleh tuliskan jawabannya yang mana kalau sin X per X atau X per sin X dengan X nya mendekati 0, maka itu 1, sama dengan tangent juga. Berarti X kuadratnya inilah yang kita jabarkan, boleh ya. Berarti ini soal bisa kita uraikan menjadi limit X menuju 0 dari X kali X per sin X dikali dengan tan X. Nah, sudah pasti ya, X dengan sin X ini 1 ya, habis. Ini juga 1, maka hasilnya adalah 1. Sangat gampang. Oke? Bisa ya? 1, 2 aman. Kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 juga sama. Sama konsepnya ketika hasilnya 0 per 0. Ini pun 0 ya, 0 kuadrat, 0 kali tangent 0 juga 0. Maka 0 per 0 nggak hasil, maka disederhanakan. Untuk soal nomor 3, kita tes limitnya. Nilai hasil limitnya itu tangent 0, 0, 0 juga, ini juga 0, sinus 0, sinus 0 juga 0. Maka 0 per 0 bukan hasil, kita sederhanakan atau kita boleh masing-masing pembilang dan penyebut kita bagi dengan X. Tan 2X per X kurang tan X per X dibagi dengan sin 2X per X, ya kan? Dikurang sin X per X. Nah, udah, kita tinggalkan aja koefisien sudutnya karena ini 1 nilainya untuk yang ini, tinggal 2. Yang ini 1, ini 2, ini 1. Berarti jadinya 2 dikurang 1 per 2 dikurang 1. Berarti 1 per 1, maka hasilnya 1 ya. Itulah yang nomor 3. Gampang semua ya. Baik, kita lihat soal nomor 4 kembali. Limit X mendekati 0 dari X sin 6X tambah sin 2X dibagi dengan 2X kali cos 4X. Nah, dalam hal ini ketika dites limit ini sinus 6 kali 0 kan 0, ini juga 0, 0 tambah 0, 0, pembilangnya 0, penyebutnya 2 kali 0, 0, sedangkan cos 4 kali 0, cos 0 1, berarti yang menghasilkan 0 per 0 itulah yang kita uraikan. Maka atas dan bawah kita bagi dengan X ya. Limit X mendekati 0 dari sinus 6X per X ditambah sinus 2X per X dibagi dengan
2x per x dikali cos 4x. Ya, ini nggak perlu dibagi x karena dia perkalian ya. Lagian untuk cosnya tidak menghasilkan 0 ya. Ini yang kita boleh coret. Tinggal 6. Ini tinggal 2. Ini tinggal 2. Maka yang tinggal 6 tambah 2 8 ya. Berarti limit x mendekati 0 dari 8 per 2 cos 4x. 8 sama 2 boleh disederhanakan, bagi 2 4, bagi 2 1. Gantikan x nya 0, maka dapatlah 4 per cos 0. Cos 0 1, maka hasilnya adalah 4 ya. 4 bagi 1 kan 4 ya. Itulah yang nomor 4. Untuk yang nomor 5 juga ya. Ini juga sama konsepnya. Kita tes dulu hasilnya. Apabila 0 per 0 itu bukan hasil ya. Kita lihat soal nomor 5. Bisa ya nomor 4 ya? Gampang ya. Nomor 5 juga. X mendekati 0 dari x kuadrat kurang 1 kali tangen 6x per 2x ditambah 3x kuadrat ditambah x pangkat 3. Disubstitusi x nya 0. Ini tidak 0 ya, min 1 ya. Ini 0. 0 kali min 1 0. Sedangkan yang bawah 0. Karena semua memiliki x maka ini 0. Lalu kita gunakan konsep yang tadi ya. Kita boleh bagikan x di pembilang dan penyebut juga, sama-sama bagi x. Ya, yang menghasilkan 0 itu yang kita uraikan. Limit x menuju 0 ini tidak usah. X kuadrat kurang 1. Yang ini tangen 6x per x ya, dibagi dengan x-nya dikeluari, berarti x buka kurung 2 ditambah 3x tambah x kuadrat bagi dengan x-nya boleh di sini aja. Atas dan bawah sama-sama dibagi dengan x. Oke? Maka ini boleh mati, habis. Tinggal 6. Ini tinggal 1. Maka kita boleh substitusi hasilnya. 0 dikurang 1 min 1. Min 1 dikali 6, min 6 per 2 tambah 3 kali 0, 0. Ini juga 0, 0 tambah 0 tambah 2, 2. Berarti hasilnya min 6 per 2 atau hasilnya min mentega. Oke. Bisa ya? Bisa. Ya, mudah masih. Saat sampai itu saya rasa tidak ada yang sulit ya. Apalagi kita sudah pahami konsepnya. Untuk yang nomor 6. Kita lanjut ke nomor 6. Limit x mendekati 0 dari tangan 2x kurang x dibagi dengan 3x kurang sin x. Ini sama aja nih. Kalau kita tes limitnya tangen 0, 0, kurang 0, 0 juga pembilang, sama juga di sini 0. Maka 0 per 0 itu bukan hasil. Maka kita uraikan. Kita tulis jawabannya. Jawab ya. Kita bagi semua dengan x ya. Berarti soal ini menjadi apa? Limit x menuju 0 dari tan 2x per x dikurang x per x dibagi dengan 3x per x dikurang sin x per x. Maka boleh kita coret ya. Ini tinggal 2, ini tinggal 1, tinggal 3, ini tinggal 1. Berarti 2 kurang 1, 1, 3 kurang 1, 2. Maka hasilnya adalah 1 per 2. Itulah untuk soal yang nomor 1 sampai 6. Untuk soal berikutnya kita lihat di selanjutnya, oke? Baik, kita lanjut lagi untuk soal nomor 7 dan nomor 8. Kita lihat soalnya limit theta mendekati 0, sin 8 theta dikali 1 tambah cos theta dibagi tangen 4 theta dikali 1 tambah 3 secant theta. Kita gantikan tetanya 0, sin 8 kali 0 sinus 0, 0. 0 dikali 1 tambah cos 0, 1. 1 tambah 1, 2 kali 0, 0 juga. Tangen 0 juga 0. Maka 1 tambah 3 secant 0. Secant 0 itu adalah 1. Maka 3 kali 1, 3. Tambah 1, 4. 4 kali 0, 0. Berarti 0 per 0. Yang menyebabkan 0 kan tangen dan sinusnya. Maka inilah yang harus kita sederhanakan.
dengan catatan kita pahami sin dengan tangin juga boleh kita coret ya. Sin theta dengan tangin theta. 8 sama 4 sama-sama bagi 4, tinggallah 2. Maka hasilnya 2 dikali 1 ditambah cos 0 1 dibagi dengan 1 ditambah 3 kali secant 0 1 juga tadi, 1 kali 3 3. 2 kali 2 4 dibagi 4, maka hasilnya 1. Itulah untuk soal nomor 7. Mudah kan? Sedangkan soal nomor 8 hanya 0, mendekati 0. Berarti gantikan hanya 0 di tes limitnya. A tambah 0 A kuadrat, berarti A kuadrat sin A tambah 0 berarti sin A. A kuadrat sin A dikurang A kuadrat sin A 0. Maka ketika di tes limit pembilang 0 penyebut juga 0, maka kita jabarkan atau kita sederhanakan. Kita tulis jawabannya. Limit H mendekati 0 dari siapa? A menuju 0. Kita boleh kuadratkan A tambah H-nya. Ayo, berarti jadi A kuadrat ditambah 2AH ditambah A kuadrat dikali sinus A tambah H kurang A kuadrat kali sinus A dibagi dengan H, ya, tutup ini. Maka kita kalikan A kuadratnya dengan sin A tambah H. Ini semua kali kemari. Berarti jadinya limit H mendekati 0 dari, kita sederhanakan, A kuadrat kali sin A tambah H. A tambah H, terus kita dekatkan lagi kemari ya, dikurang A kuadrat sinus A. Terus 2AH dikali sin A tambah H ditambah 2A kali H dikali sinus A ditambah H. H kuadrat kali ini berarti ditambah H kuadrat kali sinus A tambah H. Dibagi hasilnya dengan H, ya, tutup kurungnya. Baik, A kuadrat kita boleh sederhanakan, keluarkan A kuadratnya. Atau ini kita hapus saja, kita kasih kurung di sini. Sama aja kan? Berarti A kuadrat dikali sin A tambah H kurang sin A. Nah, kita pahami konsep daripada penjumlahan fungsi trigono ya. Ini pelajaran kelas 11 di mana sin tambah sin 2 sin jumlahkan sudutnya bagi 2 kali cos kurangkan sudutnya bagi 2. Kalau sin kurang sin, kita balik saja ini 2 cos sin, sudutnya sama aja. Ini sama aja. Kalau cos tambah cos, 2 cos cos. Ini sama. Kalau cos kurang cos, min 2 sin sin. Ini sama. Maka kita boleh sederhanakan untuk yang sin kurang sinnya. Limit ya, H mendekati 0 dari siapa? Kita tuliskan ya. A kuadrat sin kurang sin berarti 2 cos, jumlahkan A tambah A 2A 2A tambah H per 2 dikali dengan sin, kurangkan A dikurang A, habis. H dikurang 0 berarti H per 2. Ya, ini untuk pengurangan dari sin kurang sin. Ini tulis lagi 2AH sin A tambah H tambah A kuadrat sin A tambah H. Ini kita boleh bagi H semua ya. Kita pisahkan aja, ini per H, ini boleh per H, ini boleh per H. Biar nanti tinggal kita coret ya. Sin dengan sin H, ini kan setengah H. Sin H dengan H ini kan coret. Nih. Tinggal 1 per 2 ya. Ini juga coret. Habis. Ini juga coret. Habis. Berarti yang tinggal masukin aja hanya 0 ya. Hanya 0. Untuk semua H gantikan X hanya 0. Berarti yang tinggal hasilnya adalah A kuadrat dikali dengan 2 cos, gantikan ya.
2A tambah 0, 2A. 2A bagi 2, berarti 2 cos A ini ya. Ini aman. Ditambah 2A kali ya, 2A sin A tambah 0, sin A. 2 sin A, 2A sin A ya. Kalau ini 0 dikali sin A, 0. Berarti ini hasilnya. Atau disederhanakan, keluarkan 2A-nya boleh, 2A ini 2 kuadrat kan? Berarti jawabannya 2A buka kurung A dikali cos A ditambah dengan sinus A. Inilah jawaban dari nomor 8. Ya, kita pahami konsep yang dari sin tambah sin atau penjumlahan dan pengurangan fungsi. Itu untuk nomor 8. Untuk soal berikutnya 9 dan 10. Nah, di soal ini kita lihat limit x menuju 0, sin x tambah A tambah sin A kurang x kurang 2 sin A per x sin x. Penyebutnya sudah 0. Udah pasti lah ini sin A karena x-nya 0. Ini sin A tambah sin A 2 sin A kurang 2 sin A 0 juga. Artinya soalnya 0 per 0. Maka kita boleh uraikan atau jabarkan yang namanya sin tambah sin ya. Kita lihat di sini sin tambah sin ya, bisa ya. Berarti ini jadinya limit ya. Limit x menuju 0, x menuju 0 dari siapa? Sin tambah sin. Kita boleh uraikan 2 sin. Jumlahkan x tambah x, x dikurang x ditambah min x habis. A ditambah A 2A, berarti ini 2A per 2 kali cos, kurangkan x dikurang min x, berarti jadi 2x. A dikurang A habis, berarti 2x per 2 dikurang dengan 2 sin A dibagi dengan x kali sin x. Oke. Nah, kita sederhanakan 2 bagi 2 ini boleh habis ya. Ini habis. Berarti 2 sin A kali cos x. 2 sin A, 2 sin A. 2 sin A-nya boleh kita pindah keluar. Berarti jadinya limit x mendekati 0 dari 2 sinus A buka kurung ya, cos x dikurang 1 dibagi dengan x kali sin x. Maka cos x-nya kita jabarkan. Limit x menuju 0 dari 2 sin A dijabarkan cosnya ya, 1 kurang 2 sin kuadrat setengah x kurang 1 dibagi dengan x kali sin x. Maka 1 dikurang 1-nya boleh habis. Berarti min 2 kali 2 jadi min 4 ya. Berarti ini soalnya limit x menuju 0 negatif 4 sinus A ya kan, sin setengah x kali sin setengah x dibagi dengan x sin x ya. Maka ini boleh langsung ya, sin setengah x dengan x tinggal setengah, ini juga boleh coret ya, tinggal setengah. Setengah kali setengah berarti seperempat kali min 4 min 1 kali sin A, berarti jawabannya min sinus A. Itulah hasil daripada soal nomor 9. Yang nomor 10 gampang ya, nomor 9 ya. Bisa ya? Bisa. Nomor 10, limit x menuju 0 dari A kurang cos x per bx kurang sin x sama dengan 2. Tentukanlah nilai A dan B ketika disubstitusi. Coba disubstitusi, x-nya 0, maka jadinya A dikurang cos 0 per, ini bawahnya 0 ya, berarti nggak mungkin lagi 2 ya, berarti ini mungkin 0 per 0. Berarti kita gantilah pembilangnya ini jadi 0. A kurang 1 sama dengan 0, A sama dengan 1. Ini yang pertama. Gantikan A-nya 1 kemari.
Berarti soal ini jadinya limit X menuju 0, 1 dikurang. Cos X-nya ganti, berarti jadi 1 kurang 2 sin kuadrat setengah X per BX dikali sin X sama dengan 2. Berarti 1 kurang 1-nya tewas, min kali min plus, berarti soalnya jadi limit X menuju 0 dari 2 sin setengah X kali sin setengah X dibagi dengan BX dikali sin X sama dengan 2. Sin X dengan ini kan coret ya. Ini habis. Ini juga ya. Maka yang tinggal 2 kali setengah. Ini juga yang habis ya. Habis. Berarti yang tinggal setengah per B atau B nya kali silang sama dengan 2B. Kalikan B nya kemari berarti B sama dengan 1/4. Maka yang ditanya B dan A atau A dan B. Maka dapat nilai A-nya A-nya 1, B-nya adalah 1/4. Itulah untuk soal nomor 10. Saya rasa ini juga masih mudah. Tidak ada yang sulit ya. Untuk nomor 10. Untuk soal selanjutnya kita lihat lagi ya. Kita masuk di soal yang terakhir ya. Limit X menuju pi per 2 dari AX ditambah B per cos X sama dengan setengah. Kita boleh jawab ya. Gantikan X nya pi per 2 berarti A per 2V sama aja ya. Tambah B per cos 90 0. Kan tidak mungkin lagi jawabannya setengah. Berarti pembilangnya pastilah ini kita misalkan jadi 0 ya. Berarti ini jadi A per 2V tambah B sama dengan 0, di mana B-nya min A pi per 2 sama aja ya. Nah, kita ganti nilai B-nya kemari. Limit X menuju pi per 2 dari AX, B-nya min ya, berarti kurang A pi per 2 dibagi dengan cos. Sudut berelasi cos itu kan bisa kita buat jadi sin pi per 2 kurang X. 90 kan fungsinya berubah jadi cos. Kuadran 1 tetap tidak ada yang berubah atau tanda ya. Ini setengah. Minus A nya boleh tarik keluar. Berarti jadi lim X menuju pi per 2 min A kali pi per 2 kurang X per sin pi per 2 kurang X sama dengan setengah. Pi per 2 kurang X habis. Maka yang tinggal minus A sama dengan setengah atau A nya negatif setengah. Substitusilah min setengah kemari. Min kali min pos. Setengah kali pi per 2 berarti pi per 4 ya, atau 1/4 V. Itulah hasilnya. Inilah hasilnya ya. Untuk milih A dan B. Mudah kan? Nomor 12 lagi. Gantikan X nya 0. Berarti sinus 0 0. 1 tambah 0 1. 1 kurang 0 1. Akar 1 kurang 1 0. Berarti kita boleh langsung aja ini kita kali dengan kebalikan daripada pembilangnya ini ya. Kebalikan akarnya ini ya. Berarti boleh kita kali dengan akar 1 tambah sin X tambah akar 1 kurang sin X. Oke. Kita buat per akar 1 tambah sin X tambah akar 1 kurang sin X. Ini jadinya akar dengan akar habis ya. Ini kita buat jawab ya. CB. Jawab bro. Ayo. Nanti ini jadi limit X mendekati 0 dari ini sampai ini hilang akarnya. Sama dalamnya kan? 1 tambah sin X kurang ini sampai ini juga sama, jadinya 1 kurang sin X, penyebutnya X dikali akar 1 tambah sin X tambah akar 1 kurang sin X. Oke, baca 1 kurang 1 habis. Min kali min pos, sin tambah sin 2 sin
Berarti jadinya limit X mendekati 0, 2 sin X per X dikali akar 1 tambah sin X ditambah akar 1 kurang sinus X. Oke, sin X dengan X 1 ya. Yang tinggal berarti 2 per akar 1 tambah 0 ya, akar 1, 1. Ini juga 1, jadinya 2 per 2 kan? 2 per 2 hasilnya, ataupun 1. Ya, mudah ya. Itulah contoh soal daripada pembahasan limit fungsi trigonometri. Ada 12 soal, boleh kamu ulang-ulang lagi. Mana yang kurang dimengerti boleh di komentar ya, boleh ditanyakan di kolom komentar. Saya rasa cukup sekian, tetap semangat, tetap belajar ya. Walaupun dari kondisinya masih berada di rumah ya. Tetap semangat, salam sukses.